Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai nucleic acid technique, di mana anggotanya ada Sylvia, Miska, Alpen, Iren, Sania, Sylvie, Anastasia, Hana, Mega, saya sendiri Vioni, dan ada Dina. Nucleic acid testing atau pengujian asam nukleat adalah pengujian dengan sensitivitas yang tinggi untuk mendeteksi virus. Pengujian ini dilakukan dengan amplifikasi atau perbanyakan material genetik. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi biologi molekul, saat ini telah ditemukan teknologi deteksi DNA yang lebih cepat, sehingga uji saring molekuler untuk donor darah dalam jumlah besar dan waktu singkat sangat mungkin dilakukan. Uji saring molekuler yang dimaksud adalah tes kualitatif DNA VHB yang secara simultan dikombinasikan dengan tes terhadap ribonucleic acid atau RNA, HIV, dan virus hepatitis C yang dikenal dengan nucleic acid test atau NAT. VHB dengan sensitivitas yang tinggi akan menurunkan window period yang tertinggal oleh tes HBsAg 10-11. Pemeriksaan molekuler lain yang sering digunakan untuk diagnosa infeksi VHB adalah metode polymerase chain reaction real-time atau PCR-RT yang mampu mendeteksi viral load. Berikut adalah gambar alat nucleic acid test. Fungsinya, nucleic acid test berfungsi untuk mendeteksi DNA atau RNA virus yang terdapat di dalam sampel darah donor, namun tidak langsung secara spesifik menentukan virus penyebab penyakit. Bila ditemukan DNA atau RNA virus, selanjutnya sampel diuji ulang dalam site discriminatory untuk spesifik mengetahui jenis virus. Pengujian NAT selalu didampingi dengan pengujian CHLIA karena NAT tidak dapat mendeteksi bakteri, sehingga untuk parameter penyakit siriris dideteksi menggunakan CHLIA. Selanjutnya yaitu keunggulan NAT. Yang pertama, kemajuan teknologi dalam screening darah. Kemudian mendeteksi level virus RNA atau DNA yang sangat rendah, yang mungkin ada pada darah donor. Kemudian sensitivitas tinggi dan spesifik. Kemudian mengurangi window period melalui deteksi langsung dari asam nukleat virus. Kemudian yaitu mencegah transfusi darah yang terinfeksi, dan juga memberikan tambahan keamanan untuk distribusi darah. Kelemahan NAT yaitu belum mampu mendeteksi penyakit yang disebabkan karena bakteri, misal sifilis. Selanjutnya, metode NAT untuk uji saring virus hepatitis B pada darah donor dengan hepatitis B occult. Pemeriksaan untuk mengetahui adanya virus dilakukan dengan pemeriksaan molekuler NAT dan dikonfirmasi dengan real-time RT-PCR. Hasil pemeriksaan EIA atau enzim immunoassay yaitu HBsAg, hepatitis B surface antigen, dan NAT multiplex secara paralel pada 4,973 bahan penelitian di Laboratorium Uji Saring IMLTD UTD PMI Pusat. Hasil pemeriksaan EIA, HBsAg, dan NAT multiplex dapat dilihat pada tabel 1. Berikut merupakan tabel interpretasi data. Sebanyak 20 sampel penelitian yang menunjukkan hasil pemeriksaan EIA, HBsAg negatif, dan NAT multiplex positif. Hanya 16 sampel penelitian yang dapat dilanjutkan ke pemeriksaan NAT discriminatory. Oleh karena 4 sampel penelitian lainnya tidak memiliki volume yang mencukupi. Hasil pemeriksaan NAT
discriminatory tertera pada tabel 2. Hasil pemeriksaan EIA pada tabel 1 menunjukkan bahwa 4.879 sampel berasal dari pendonor yang benar-benar tidak terinfeksi oleh VHB. Sedangkan 20 sampel lainnya menunjukkan bahwa darah tersebut berasal dari pendonor dengan infeksi hepatitis B, occult atau HBO, HBsAg positif dan NAT multiplex negatif pada 8 sampel, menunjukkan sampel tersebut berasal dari pendonor dengan infeksi kronis VHB. HBsAg dan NAT multiplex positif menunjukkan darah tersebut berasal dari donor yang terinfeksi VHB, donor yang benar-benar tidak terinfeksi oleh Selanjutnya pada tabel 2, hasil pemeriksaan NAT diskriminatori pada 16 sampel penelitian menunjukkan seluruh sampel mengandung DNA VHB. Pemeriksaan anti-HBC dan anti-HBS pada 16 sampel HBsAg negatif dan NAT VHB positif menunjukkan hasil anti-HBC dan anti-HBS negatif pada 1 sampel. Anti-HBC positif pada 9 sampel, anti-HBS positif pada 1 sampel, serta anti-HBC dan anti-HBS positif pada 5 sampel. Selanjutnya pada tabel 3, dapat dilihat bahwa jumlah viral load hanya dapat ditentukan pada 6 sampel, yakni sampel nomor 1 sampai dengan 6. Jumlah viral load tidak dapat ditentukan pada 3 sampel, yakni sampel nomor 10, 15, dan 16. Dan viral load berada di bawah sensitivitas alat pada 7 sampel, yakni sampel nomor 7, 8, 9, 11, 12, 13, dan 14. Hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa DNA VHB tidak terdeteksi pada 3 dari 16 sampel, meskipun hasil anti-HBC reaktif. Ditemukannya anti-HBC dengan atau tanpa anti-HBS pada 14 dari 16 atau dalam persen 87,5%, sampel HBsAg negatif dan NAT virus hepatitis B positif menunjukkan bahwa pada kondisi di mana HBsAg negatif, baik parameter DNA virus hepatitis B maupun anti-HBC dapat digunakan untuk menetapkan status keamanan darah. Namun demikian, anti-HBC sebagai parameter paparan terhadap VHB negatif belum bisa menentukan bahwa darah aman. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pemeriksaan anti-HBC negatif pada 2 dari 16 sampel atau dalam persenan 12,5% sampel HBsAg negatif dan NAT positif. Adanya anti-HBS pada darah donor yang merupakan parameter penyembuhan dari infeksi VHB sama sekali tidak dapat dijadikan acuan keamanan darah terhadap VHB. Hal ini ditunjukkan dari ditemukannya anti-HBS positif pada 6 dari 16 sampel atau 37,5% sampel HBsAg negatif dan NAT virus hepatitis B positif. Parameter DNA VHB merupakan parameter yang paling efektif untuk menentukan keamanan darah donor. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Sastri yang melakukan pemeriksaan anti-HBC dan DNA virus hepatitis B pada 100 sampel donor darah asal unit transfusi darah PMI Kota Padang yang sudah lolos uji saring HBsAg. Hasil penelitiannya menunjukkan DNA VHB lebih tinggi ditemukan pada individu dengan anti-HBC positif daripada individu dengan anti-HBC negatif. Pemeriksaan DNA virus hepatitis B terhadap 16 bahan penelitian didapatkan hasil yaitu DNA virus hepatitis B tidak terdeteksi pada 3 dari 16 sampel atau 18,75%. Meskipun hasil anti-HBC reaktif, hal ini dapat disebabkan karena jumlah virus masih jauh di bawah sensitivitas hitung alat yang digunakan. Sebanyak 7 sampel atau 37,5%, yakni sampel nomor 7, 8, 9, 11, 12, 13, dan 14, menunjukkan hasil viral load di bawah 50 IU per mililiter atau low detection. Dan 5 sampel menunjukkan hasil anti-HBC reaktif. Artinya, mungkin saja pendonor sudah mempunyai riwayat terpapar oleh virus hepatitis B karena anti-HBC merupakan parameter paparan terhadap virus hepatitis B. Sebanyak 6 sampel atau 43,75% dapat dideteksi viral load-nya positif sehingga dilakukan pemeriksaan lanjutan PCR kualitatif dan didapatkan nilai viral load tertinggi pada 2 sampel yaitu nomor 3 dan 4 sebesar
5,13 kali 107 dan 4,36 kali 107 IU per mililiter. Kedua sampel tersebut menunjukkan hasil serologi anti-HBC dan anti-HBs reaktif, sehingga hal ini menunjukkan pendonor tersebut berada pada fase infeksius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.